Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara atau menjelaskan tentang fadilah bulan Rajab. Rajab adalah suatu waktu atau suatu bulan yang mana Allah ciptakan dalam 12 bulan, yang mana di situ di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia, seperti Allah firmankan dalam ayatnya, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Jadi di antara 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang sangat mulia, termasuk di antaranya adalah bulan Rajab. Dan Allah sendiri dalam sunnatullahnya menciptakan suatu munasabat. Munasabat yaitu momentum, di mana momentum ini menjadikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk menjadi hamba yang lebih baik, untuk mengejar pahala-pahala akhirat, agar menjadi orang yang lebih beriman, orang yang berkualitas, orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk munasabat yang Allah ciptakan adalah ada kalanya munasabat tentang waktu dan ada kalanya tentang tempat. Kalau masalah tempat mungkin masyhur, mungkin Anda juga sudah tahu, bahasanya ibadah di tempat lain dengan tempat yang lain memiliki nilai tersendiri. Semisal kita ibadah, melakukan ketaatan di dalam masjid dengan melakukan ketaatan di luar masjid, itu jelas ketaatan yang dilakukan dalam masjid Baitullah itu akan lebih memiliki kualitas yang lebih baik daripada ketaatan yang dilakukan di luar masjid. Sholat di dalam masjid jelas lebih afdol daripada sholat di luar masjid. Sholat di Masjidil Haram jelas berkali-kali lipat lebih afdol daripada sholat di luar Masjidil Haram atau di masjid biasa. Seperti itulah juga dalam waktu. Allah juga menciptakan waktu-waktu yang spesial, sehingga ketaatan yang dilakukan oleh hamba itu memiliki kualitas yang sangat berbeda. Contohnya juga di bulan Rajab ini, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh fadilah. Ketika kita semua melakukan ketaatan di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan suatu pahala, suatu ganjaran yang lebih besar daripada bulan-bulan di selain bulan Rajab. Oleh karena itu, sebagai orang Islam, jangan sampai kita menyia-nyiakan munasabah, menyia-nyiakan momentum bulan-bulan istimewa yang Allah ciptakan dalam 12 bulan ini. Termasuk yang dikatakan para ulama mengatakan bahwasanya Rajab adalah syahrul istighfar, seperti menukil dari riwayat dari baginda Rasulullah SAW. Beliau berkata, An Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Rasulullah. Kemudian dan Ramadan adalah bulan bagi umat Islam. Kalau sudah Rajab bulan Allah, syahri, menisbatkan bulan dengan nama Allah, ini milikku. Nah, bisa kita pahami bahasanya betapa besarnya fadilah bulan Rajab. Sehingga dikatakan dalam suatu kitab, orang kafir Quraisy zaman dahulu itu pun walau mereka tidak mengenal Islam, tapi mereka dari dahulu sudah tahu bahwasanya Rajab adalah bulan yang sangat sakral. Rajab adalah bulan yang sangat agung. Oleh karena itu orang Arab menamai kenapa kok bulan Rajab dikatakan Rajab. Rajab adalah arti dari azim ataupun agung. Ai idza tarajjabahu asy-syai' ta'azzamahu asy-syai'. Ta'azzamah maknanya mengagungkan sesuatu. Ta'azzama syai', mengagungkan sesuatu. Tarajjaba syai', mengagungkan sesuatu. Oleh karena itu orang Arab menamai bulan yang agung dengan bulan Rajab.
Jadi bukan alasan apa yang lain, bukan, karena memang mereka tahu Rajab adalah bulan yang sangat mulia. Oleh karena itu orang kafir Quraisy pun yang sudah terbiasa melakukan kezaliman seperti membunuh, seperti mencuri, perzinaan atau yang lain, ketika datangnya bulan Rajab mereka akan berhenti, mereka akan mengurangi minimal karena tahu betapa sakralnya bulan Rajab. Sehingga sebagai mereka mengatakan jangan lakukan ini dalam bulan Rajab. Kenapa? Karena karma akan cepat datangnya ketika kita melakukan hal yang mungkar di bulan Rajab. Jikalau orang kafir Quraisy, orang yang tidak beragama Islam, itu pun mengagungkan, mensakralkan bulan Rajab, ya gimana lagi? Justru orang Islam harus lebih memperhatikan, lebih mengagungkan bulan Rajab. Di situ banyak riwayat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bulan Rajab yang insya Allah akan kita terangkan nanti di video kedua. Sekarang kita ingin membahas apa yang saja yang harus kita lakukan di bulan Rajab dan apa saja kejadian yang ada di bulan Rajab. Termasuk kejadian yang ada di bulan Rajab adalah hal yang sangat istimewa, yaitu kejadian Isra Mi'raj, yang mana Allah sendiri menjadikan atau menempatkan atau menjadikan bulan Rajab ini adalah bulan yang mana Allah memanggil baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan itu. Isra Mi'raj adalah suatu hal yang istimewa, baik bagi baginda Rasulullah, baik bagi para malaikat, dan baik bagi seluruh umat Islam. Mengapa? Karena natijah, karena hasil, karena ending dari Isra Mi'raj adalah turunnya perintah Allah yang sangat istimewa, yaitu sholat 5 waktu, yang mana sholat ini tanpa kita sadari, wahai teman-temanku, merupakan suatu wasilah, merupakan suatu alternatif, merupakan sesuatu hal yang bisa membuat kita sering berkomunikasi dengan Tuhan. Jikalau mungkin Anda ingin menelpon teman Anda dengan cara yang sangat jauh dengan handphone atau dengan yang lain, maka Allah pun juga memberikan suatu pemberian, yaitu suatu ibadah yang berupa sholat. Makanya orang Islam kok sampai masih berat, kok sampai masih tidak bangga, tidak senang melakukan sholat, maka itu merupakan hal yang sangat fatal. Kenapa? Karena memang fitrahnya manusia itu sangat dan haus ingin komunikasi dengan Tuhannya. Itulah kejadian yang ada di bulan Rajab, dan masih banyak hal lain yang ada di bulan Rajab, termasuk para ulama menganjurkan di bulan Rajab ini harus menjadi orang yang lebih baik dengan banyak istighfar, karena kullukum khati', setiap orang mesti memiliki kesalahan, dan wa khairul khata'ina at-tawwabun, orang-orang yang lebih baik dari orang-orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu tawab, orang yang banyak bertaubat, khususnya di bulan Rajab. Karena Rajab sendiri memang masyhur dikatakan syahrul istighfar, bulan untuk pengampunan, permintaan pengampunan. Oleh karena itu, subhanallah, dalam kitab Majlisul Anwar disebutkan qila inna fi Rajaba salah satu ahruf. Jadi menyebutkan bahasanya Rajab itu adalah suatu kalimat yang terdiri dari tiga huruf, ro, jim, dan ba. Rajab. Ra'uhu yadullu ala rahmatillah. Ra dari kalimat Rajab itu memiliki makna, yaitu rahmatillah, rahmatnya Allah. Kemudian setelah ra, jim. Wajimuhu yadullu ala jirmil abdi. Jim itu menunjukkan bahasanya jirmil abdi, dosa-dosa hamba Allah. Waba'uhu yadullu ala barakatillah atau birrullahi ta'ala. Dan baknya adalah menunjukkan birrun untuk kebaikan Allah. Jadi ra adalah rahmat, jim adalah jirmul abdi, kemaksiatan hambanya, dan ba adalah birrullah, kebaikan Allah. Ka'annahu yaqul, seakan-akan Allah mengatakan pada hambanya, atau Rajab ini juga menyampaikan kepada umat Islam
ya abdi ja'altu jirmika wa jinayatika baina birri wa rahmati fala yabqa jirmun au jinayatun bihormati syahri rajab. Subhanallah. Wahai hambaku, aku jadikan kemaksiatanmu dan kemungkaranmu di antara rahmatku dan kebaikanku. Fala yabqa jinayatun au jirmun bihormati syahri rajab. Maka tidak ada satupun yang tersisa, entah dari kemungkaran atau kemaksiatan, dengan sebab kemuliaan bulan Rajab. Karena roh itu rahmat, jim itu kemaksiatan, birrun ba adalah kebaikan Allah. Ketika suatu keburukan dihampit oleh dua kebaikan, maka akan hancurlah kemungkaran atau kemaksiatan itu. Oleh karena itu fala yabqa jirmun au jinayatun bi barakati syahri Rajab au bi hurmati syahri Rajab. Maka tidak ada sisa apapun sebab terhampitnya kemaksiatan dengan dihampit oleh rahmat Allah dan kebaikan Allah. Makanya memang kesempatan jikalau umat Islam seperti kita di bulan Rajab masih belum mendapatkan rahmat Allah, masih belum mendapatkan istighfar dari Allah, masih belum mendapatkan pengampunan Allah, masih belum menaikkan derajat akhiratnya, maka kapan lagi sebagai umat Islam untuk mencari atau menggali ataupun mencapai hal itu. Makanya wahai teman-teman, jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita sia-siakan bulan Rajab yang insya Allah beberapa hari lagi akan datang kepada kita. Maka sambutlah bulan Rajab ini dengan sambutan yang sangat dengan penuh ta'zim, dengan penuh semangat ibadah, dengan sangat penuh fokus kepada istighfar. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan seperti halnya kemaksiatan yang telah kita lakukan. Monggo, ayo kita bareng-bareng semangat untuk memperbaiki diri dalam bulan Rajab, khususnya Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Hatta la yabqa dzunubun illa waqad nakhruj min Ramadan, sehingga kita harus keluar dari bulan Ramadan nanti insya Allah dan kita tidak memiliki atau bebas dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu sebagian riwayat mengatakan ketika Rajab telah berlalu, Allah memanggilnya, ya Rajab, wahai bulan Rajab, hal yuhibbunaka wa yu'azzimunaka wa yukrimunak. Wahai bulan Rajab, apakah hamba-hambaku ketika engkau datang kepada mereka, ketika engkau hadir di hadapan mereka, yakni bulan Rajab, apakah mereka mengagungkan dirimu, yakni bulan Rajab? Seakan-akan Allah ini mengajak bicara dengan bulan Rajab. Apakah mereka antusias kepadamu? Apakah mereka ta'zim? Apakah mereka cinta kepadamu? Kemudian bulan Rajab diam, tidak menjawab. Lalu setelah itu bulan Rajab menjawab, ya Allah, anta satarul uyub wa amartuka an satarul uyub. Ya Allah, jenengan, engkau adalah zat yang selalu menutupi aib-aib hambamu, dan jenengan juga memerintahkan makhlukmu untuk menutupi aib sama lain. Oleh karena itu saya tidak akan mengatakan bulan Rajab datang, saya datang kepada mereka, jangan mereka sedang melakukan kemaksiatan. Juga dalam riwayat mengatakan inna Rajaba yusamma syahrul asham. Kenapa kok bulan Rajab disebutkan bulan al-asham? Asham ini adalah maknanya tuli. Tuli adalah tidak mendengar. Kenapa kok Rajab dikatakan bulan tuli? Karena Rajab, ketika masuk bulan Rajab, amal-amal keburukan yang dilakukan oleh manusia tidak pernah didengar atau tidak pernah ditulis oleh para malaikat. Sedangkan ketika amal baik yang mereka lakukan, maka malaikat segera mencatat amal soleh, amal baik tersebut. Oleh karena itu dikatakan al-asham, tuli dari kemungkaran,
tuli dari kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dari fadilah-fadilah itu sudah seharusnya kita sebagai orang Islam sangat antusias, sangat semangat. Seperti halnya jenengan ketika masuk bulan Ramadan bersemangat untuk melakukan bulan puasa, maka Rajab tak kalah mulia dengan bulan Ramadan, karena Rajab disebutkan dalam riwayat syahri, bulan Allah, atau syahrullah, maaf ya. Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Oleh karena itu mari kita memperbaiki diri kita, memperbaiki mental ibadah kita agar selalu memenangkan perlawanan kita kepada syaitan, kepada nafsu kita di dalam bulan Rajab ini. Insya Allah di video yang kedua kami akan menjelaskan tentang fadilah-fadilah hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang keistimewaan bulan Rajab. Cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.